Oke, kita lanjut tentang eskatologi lagi menurut Saint Maximus sekarang ya. Nah, coba kita pahami lihat nanti apa persamaan dan perbedaan antara Maximus dengan Nisa dalam hal eskatologinya. Ya. Coba kita baca. Siapa yang belum baca? Lismar, Pak. Lismar. Eskatologi. Ya. Yang ini, yang atas. Saint Maximus. Saint Maximus sangat mengaku iman memiliki dengan pendekatan yang unik kepada eskatologi. Alih-alih menempatkan kediaman jiwa di dalam Allah pada akhir waktu linear, ia mendapatkan akhir zaman pada persatuan jiwa dan Allah. Ia mendekati eskatologi dalam kaitannya dengan keselamatan pribadi dan gerejawi, serta persatuan dengan Allah. Dalam pemikirannya, eskatologi tidak hanya dipahami sebagai akhir dari rentang waktu, tetapi lebih pada pencapaian persatuan tertinggi antara jiwa dan Allah. Iya. Eskatologi itu bicara tentang apa? Persatuan tertinggi antara jiwa dan alam. Ya. Lanjut. Ia juga menghubungkannya dengan protologi, yaitu waktu sebelum waktu. Protologi dan eskatologi adalah dua cabang teologi, tetapi keduanya berfokus pada aspek-aspek yang berbeda dari waktu dan keberadaan. Protologi adalah studi tentang permulaan segala sesuatu. Ini berkaitan dengan penciptaan dunia dan manusia, Firdaus dan kejatuhan. Ini adalah tentang asal-usul dan keadaan awal dunia seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Dengan kata lain, protologi berkaitan dengan hal-hal yang pertama. Di sisi lain, eskatologi adalah studi tentang hal-hal terakhir atau akhir zaman. Iya, jadi kalau protologi itu berfokus pada permulaan segala sesuatu. Sedangkan eskatologi akhir atau hal-hal terakhir dari segala sesuatu atau akhir zaman. Itu bedanya, ya. Terus dalam konteks teologi, dalam konteks teologi, Saint Maximus, kedua konsep ini saling berhubungan yang memandang waktu sebelum waktu. Nah, jadi waktu sebelum waktu itu protologi, terus zaman eskatologi dalam kaitannya dengan keselamatan pribadi dan gerejawi serta persatuan dengan Allah. Perspektif ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang perjalanan manusia dari penciptaan hingga persatuan akhir dengan Allah. Jadi meskipun protologi dan eskatologi mempelajari aspek-aspek yang berbeda dari waktu dan eksistensi, keduanya sangat penting bagi pemahaman yang utuh dan akan konsep-konsep teologis. Keduanya menyediakan kerangka kerja untuk memahami perjalanan umat manusia dari awal hingga akhir zaman. Oke. Sekarang kita masuk ini ya. Sudah bisa membedakan ya, eskatologi dan protologi. Yang kedua, eskatologi dan mistagogi. Coba baca, Sophie. Saint Maximus juga menjelajahi eskatologi dengan cara mistagogi. Mistagogi adalah proses yang membantu orang untuk mengidentifikasi dan menemukan misteri-misteri kehidupan yang kudus dalam pengalaman mereka dan praktik-praktik dalam komunitas mereka. Mistagogi mengacu pada proses menuntun mereka yang telah diinisiasi ke dalam misteri-misteri menuju pemahaman dan penghayatan yang lebih dalam akan misteri-misteri tersebut. Dalam konteks ini, hal ini menunjukkan sebuah pendekatan yang mendalam dan konsentratif untuk memahami akhir zaman dan penyatuan hati jiwa dengan Allah. Dalam karya
Ogi, Maximus mengidentifikasi Ekaristi liturgi ilahi dengan doa sempurna Kristus pada Bapa dan oleh karena itu juga dengan tempat deifikasi manusia di mana persatuan Allah dengan umat manusia dan akibatnya penciptaan secara keseluruhan dapat direalisasikan. Iya, konsep eskatologi ini dipahami juga melalui mistagogi. Mistagogi itu apa? Tentang perenungan misteri kudus, ya, di dalam praktik-praktik di gereja, misalnya seperti ekaristi, liturgi, doa, itu ada relasinya dengan eskatologi. Jadi ada protologi, itu waktu sebelum waktu, ya, ini studi tentang sebelum penciptaan, kekekalan, itu protologi. Lalu ada mistagogi, ini misteri-misteri kudus. Oke, baca lagi. Maximus melihat kehadiran Logos sebagai bentuk penjelmaan ilahi sama seperti dia melihat inkarnasi sejarah sebagai penjelmaan Logos dalam gereja. Tubuh mistisnya meskipun ketiga kontemplasi ini memiliki titik awal yang berbeda jalur, mereka bergabung dan jadi semakin menyatu saat mereka mendekati mereka yang sama, yaitu Allah yang sekaligus pencipta dunia. Penulis kitab ini dan kepala gereja. Jadi melalui ini secara logi, tiga rangkaian ini Maximus mengajak pembacanya untuk memasuki satu dan misteri Kristus yang sama. Karena apa yang diungkapkan dalam logoi, penciptaan juga diungkapkan dalam kata-kata kitab suci serta dalam bentuk simbolis liturgi. Dengan demikian, pendekatan mistagogi Saint Maximus terhadap ekskatologi memberikan perspektif yang mendalam dan kaya akan pemahaman tentang misteri-misteri ilahi dan perjalanan spiritual menuju penyatuan dengan Allah. Iya. Nah, kalau dalam mistagogi kita bisa melihat ada misteri inkarnasi, ya, atau penjelmaan logos ke dalam gereja, tubuh mistiknya. Nah, lalu melalui mistagogi ini kita juga bisa lihat Allah itu sebagai pencipta, tapi juga sebagai penulis dan sebagai kepala gereja. Ya, ini satu misteri Kristus. Nah, nanti diungkapkan dalam logoi pencipta. Oke, sekarang apokatastasis, ya, dihubungkan dengan eskatologi. Coba baca siapa? Marsha. Ini Maximus bergumul dengan sebuah konsep yang telah dikenal sejak lama. Ya. Yang membingkai ulas tersebut dan jelasnya dalam konteks yang berbeda. Saint Maximus memang mengembangkan konsep apokatastasis yang merupakan doktrin tentang pemulihan semua makhluk dalam harmoni dengan alam. Namun pandangannya terhadap konsep ini cukup kompleks dan tidak sepenuhnya sejalan dengan interpretasi organ tentang apokatastasis. Maximus menolak interpretasi organ bahwa sebuah jiwa musuh iblis dan roh jahat dan akhirnya akan diselamatkan dan dibuktikan ke dalam harmoni dengan Allah. Nah, Maximus nggak setuju. Ya, seperti Nisa ataupun Origen yang mengatakan nanti iblis dan roh jahat juga dipulihkan. Oke, sebaliknya Maximus berpendapat setelah perubahan dan pengampunan. Nah, tidak ada lagi yang namanya perubahan, pertobatan, pengampunan. Terus? Dia menekankan bahwa kehidupan setelah ini adalah syarat kemanusiaan. Hanya balasan yang pantas untuk cara hidup seseorang sesuai untuk setiap orang. Jadi meskipun Saint Maximus mempertimbangkan konsep apokatastasis, dia tidak sepenuhnya menerima pandangan Origen bahwa semua jiwa akan diselamatkan. Baginya, dengan bebas manusia untuk menerima atau menolak kasih dan rahmat Allah
memiliki konsekuensi yang baik. Iya, konsekuensinya kekal. Ya. Oke. Ini tentang apokatasisnya. Ada apokastasis tetapi terbatas. Hanya bagi orang-orang yang memakai kehendak bebasnya dengan benar di waktu hidup. Tetapi kayak iblis, roh jahat yang sudah dikasih kehendak bebas, mereka salah pilih, ya mereka akan menerima kehakiman atau eh, apa konsekuensi yang abadi. Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya apa pengampunan dosa atau pertobatan setelah penghakiman. Jadi setelah penghakiman tidak ada lagi yang namanya kesempatan untuk pertobatan atau pengampunan. Nah, eskatologi dan liturgi. Coba baca. Siapa yang belum? Ya Ibu Sonia lah. Meskipun ia mempertimbangkan eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua dan Allah dari berbagai sudut pandang, mungkin dalam tulisan-tulisan itu kita dapat menemukan eksposisi yang paling jelas tentang eskatologi. Liturgi adalah perayaan sakramen dan praktik-praktik Kristen lainnya. Dalam konteks liturgi, kita merayakan misteri dan mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah keselamatan, termasuk peristiwa-peristiwa eskatologi seperti kedatangan Tuhan Kristus. Dengan demikian, liturgi memiliki dimensi eskatologi karena merupakan perenungan dan perayaan tentang apa yang akan datang. Eskatologi memberikan konteks dan pemahaman tentang apa yang dirayakan dalam liturgi. Iya, eskatologi itu juga dilibatkan, juga dilihat dari sisi liturgi. Jadi liturgi gereja itu sebetulnya satu gambaran tentang dunia yang akan datang. Ya, atau eskatologi. Terus Maximus melihat liturgi sebagai sarana umat beriman untuk mengalami dan melakukan eskatologi sekarang dalam perayaan sakramen dan ibadah. Dia menulis bahwa liturgi adalah gerakan kosmik dan dinamisme universal yang menggerakkan seluruh alam semesta menuju persatuan dengan Allah. Iya. Karena liturgi itu bukan tata cara ibadah doang atau susunan acara ibadah gitu. Tapi liturgi itu adalah satu drama kosmik, gerakan kosmik yang setiap umat beriman itu kalau hari Minggu itu diajak melihat bahwa nanti seluruh alam semesta ini akan menuju persatuan dengan Allah. Nah, itu apokatasisnya. Ya, cuma terbatas bagi Maximus, iblis dan manusia yang jahat tidak ada pengampunan. Nah, itu bedanya di situ. Terus? Singkatnya, eskatologi Saint Maximus sangat terkait dengan pandangannya tentang keselamatan pribadi dan berjauh, yang jiwa dengan Allah dan akhir zaman. Karyanya memberikan sebuah perspektif yang kaya dan bernuansa tentang konsep-konsep teologis yang mendalam. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, teosis. Coba baca lagi. Yang pertama adalah partisipasi dalam sebuah teks Maximus menjelaskan bahwa menciptakan makhluk rasional mereka diberikan 4 atribut yang makhluk being, makhluk abadi, functional being, kebaikan dan kebajikan. Yang pertama diberikan kepada intelijensi atau kodrat mereka. Yang kedua diberikan kepada kemampuan kehendak mereka sehingga Maximus menjelaskan apa yang lahir dalam kehendak Allah. Makhluk itu dapat menjadi terani melalui partisipasi sebagai makhluk yang diciptakan oleh gambar Allah kita sebagai makhluk sekaligus makhluk yang abadi. Dan dengan rupa Allah kita mewarisi kebaikan dan kebajikan Allah melalui energi atau grace. Kebijaksanaan Allah ya. Nah, ini ada 4 atribut dalam setiap makhluk rasional ya. Makhluk rasional itu seperti malaikat,
Manusia itu makhluk intelek. Ya, pertama ya makhluk, ada being, ada keberadaannya. Tapi sekaligus eternal, kekal. Lalu ada kebaikan dan kebijaksanaan. Ya. Nah, being dan eternal being itu kodratnya. Oke, tetapi kebaikan dan kebijaksanaan itu kemampuan kehendaknya. Ya. Maka kita bisa menjadi ilahi dalam esensi, ya, makhluk itu dapat mencapai atau menjadi ilahi melalui partisipasi karena diberi kehendak. Nah, ada partisipasinya. Ya. Nah, kehendak itu dalam kebaikan dan kebijaksanaan itu adalah kehendak. Sedangkan esensinya atau kodratnya itu adalah being dan eternal being. Ya, ini dalam Filokalia Century on Love ya. Filokalia poin 25 ya. Atau halaman 86. Terus dengan mencapai keserupaan dengan Allah sejauh mungkin dengan umat manusia dengan partisipasi dalam atribut tadi melalui kesalahan yang baik. Manusia menjadi seperti Allah saat masih menjadi manusia. Ini melebihi pencapaian moral yang dihasilkan oleh usaha asketik karena misteri kasih yang di dalamnya orang percaya dan partisipasi, yaitu yang telah menggantikan hukum Taurat dan para nabi, yaitu Kristus sendiri. Namun, penting diingat bahwa identifikasi ini berarti partisipasi atau penyatuan dengan energi ilahi, bukan esensi ilahi. Iya. Jadi karena kita punya eternal being tadi dan kehendak, maka kita diajak berpartisipasi di dalam apa? Allah. Dalam Allah. Itu melalui kehendak kita. Nah, kalau kita menolak, maka kita ada di luar Allah. Nah, itu konsekuensinya. Ya, karena manusia diberikan kehendak. Nah, itu dia. Ya, terus. Dalam teks selanjutnya, sebuah meditasi tentang makna spiritual dari 7 roh yang bersemayam pada Tuhan, Yesaya 11 ayat 2, Maximus mengatakan bahwa kebijaksanaan sebagai itu memang memiliki kesatuan yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Melalui kesatuan ini, orang-orang kudus mencapai mata nyata dari hal-hal yang mereka lakukan. Dan mereka menjadi ilahi melalui partisipasi dan pencelupan dalam aliran rahasia misteri Tuhan. Misteri, aliran rahasia, misteri-misteri Tuhan. Jadi kalau deifikasi itu adalah partisipasi atau penyatuan dengan energi ilahi, maka partisipasi itu melalui kehendak. Nah, kehendak itulah melalui kebijaksanaan. Ya. Nah, kebijaksanaan itulah yang menyatukan antara yang ilahi dan yang manusia atau ciptaan. Ada persatuan. Oke. Nah, berarti melalui orang-orang kudus mencapai kenikmatan nyata dari hal-hal yang mereka rindukan dan mereka menjadi ilahi melalui partisipasi atau pencelupan dalam aliran rahasia misteri Tuhan. Jadi teosisnya adalah kita tuh kayak dicelupkan ke dalam Allah, lalu kita mengalami Allah di situ. Ya. Oke. Terus baca lagi. Di bagian lain, Maximus berbicara tentang hubungan antara penjelasan dan partisipasi manusia dalam Allah. Dia menjalin benang tentang keselamatan jiwa sebagai Tuhan, tapi dari apa yang dipercayai, dari interpretasi atau saling mendiami orang percaya dengan Allah yang merupakan objek kepercayaan. Melalui interpretasi antara salah baca kamu. Interpenetrasi antara manusia dengan Allah ini, seseorang kembali ke asalnya, yaitu pemenuhan keinginan manusia dan sabar yang selalu aktif dalam Allah. Objek keinginan sahabat ini yang merupakan kenikmatan akan Allah yang tidak
termasuk partisipasi dalam realitas ilahi yang supernatural. Sehingga manusia menjadi seperti di mana dia berpartisipasi. Maximus menjelaskan bahwa keserupaan ini melibatkan suatu identitas sehubungan dengan energi antara partisipan dan apa yang kita ikuti menurut keserupaan. Maximus menegaskan, oleh karena itu, identitas sehubungan dengan energi ini merupakan pengilahian orang-orang kudus. Ya, jadi teosis itu bicara tentang pengilahian orang-orang kudus. Nah, di dalamnya itu ada saling interpenetrasi, saling mendiami. Ini Allah di dalam segala sesuatu, ya, Allah di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu di dalam Allah. Ya. Nah, melalui interpenetrasi ini orang percaya dan Allah ini seseorang kembali ke asalnya, pemenuhan keinginan manusia dan sahabat yang selalu aktif di dalam Allah, objek keinginan. Sahabat ini yang merupakan kenikmatan akan Allah yang tidak terputus, termasuk partisipasi dalam realitas ilahi yang supranatural. Sehingga manusia menjadi seperti di mana ia berpartisipasi. Ya, makanya berpartisipasi dalam Allah itu ya kita menikmati kehadiran Allah itu yang tidak pernah terputus. Ya, kalau kita di dunia menikmati segala sesuatu kan ada batasannya. Kita makan, begitu kenyang kita udah nggak menikmati. Kita minum, waktu haus kita minum, kita menikmati, tapi kalau nggak haus kita nggak menikmati lagi. Tapi di dalam teosis kita selalu partisipasi dan menikmati Allah itu. Ya, karena ada interpenetrasi tadi. Oke? Dalam ya maknanya. Nah, baca ini mesti pelan-pelan ini. Ya. Coba lagi. Gantian. Ini merica. Menurut Maximus, kita bisa belajar mencapai identifikasi atau teosis dengan memurnikan intelek atau mus kita melalui kebijaksanaan alam, Nah, kontemplasi atau doa, dan belajar teologi untuk memurnikan mus kita menjadi orang percaya mencapai pengilahian melalui praktik kebajikan, iman yang benar takut kepada Tuhan, dan kontemplasi bekerja bersama mengarah pada pendakian spiritual ke dalam Allah. Iya, ini dalam Filokalia ya. Jadi bagaimana kita mencapai teosis adalah melalui kehendak, ini kebijaksanaan tadi ya, doa, belajar teologi. Jadi belajar teologi ini bukan untuk dapat gelar sarjana ya, tapi apa? Belajar teologi untuk mencapai teosis. Sehingga teologi yang kita pelajari itu ya mencapai pengilahian melalui praktik kebajikan, iman. Iman mendatangkan takut akan Tuhan. Lalu ada kontemplasi, sinergi, ya. Atau yang pendakian tangga spiritual itu iman menghasilkan takut akan Allah. Takut akan Allah menghasilkan sabaran, menghasilkan pengharapan, menghasilkan dispassion, baru kasih. Nah, itu namanya pendakian. Nah, ini misalnya contoh, coba baca lagi. Kita percaya kepada Allah, mengakui kesalahan orang lain, dan mengikuti Kristus yang menuntun kita ke atas dalam kasih dan keinginan yang suci. Mereka yang mengikuti Kristus dalam ketaatan pada kehendak Bapa dijadikan sesama penyembah dengan para malaikat, mencerminkan perbuatan mereka yang berpusat pada Allah di surga. Kemudian Kristus membawa kita lebih jauh lagi pada pendakian tertinggi kebenaran dengan kepada Bapa ke dalam terang, dan membuat kita berbagi dalam kontrak ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Melalui partisipasi oleh anugerah dalam Roh Kudus, melalui partisipasi yang mengilahikan, dalam kontrak ilahi ini, kita menjadi anak Allah.
dibebaskan dari dosa dan mengelilingi Bapa dan Putra yang menganugerahkan kita keberadaan, gerakan, dan kehidupan. Sekarang Rasul pasal 17 ayat 28. Jadi seperti yang kita lihat dalam ajaran Maximus tentang inkarnasi sebagai karya kerjasama dari Allah Tritunggal. Di sini kita menemukan penekanan dan struktur trinitarian yang sama. Melihat pengilahian yang memperluas anugerah inkarnasi kepada semua orang percaya. Dicapai melalui partisipasi dalam energi yang mengilahikan dari Roh Kudus. Ketika mereka dipimpin dalam pendakian kepada Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Ada konsep Tritunggal itu atau Trinitarian itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, nah, jadi ada inkarnasi dari Anak, partisipasi di dalam Roh Kudus, pendakian kepada Allah. Nah, itu konsep Trinitariannya. Inkarnasi oleh Anak, lalu partisipasi di dalam Roh Kudus, dan pendakian kepada Allah. Itu Trinitarian. Ya, ini dalam doa Bapa kami. Ya, kalau kamu pelajari doa Bapa kami, misalnya di sini, ada 7 konsep penting atau 7 makna dari Jesus Prayer itu, Lord's Prayer itu, doa yang diajarkan Tuhan itu. Ya. Atau the Lord's Prayer. Apa saja? Yang pertama apa? Saya masih ingat? Ya, 7 makna di dalam doa Bapa kami. Teologi, kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Lalu Bapa kami, kita diangkat sebagai anak melalui kasih karunia. Ya, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Ini kita diangkat setara dengan para malaikat. Oke. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini pemulihan. Kita diajak ikut serta dalam kehidupan kekal. Ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini artinya ada pemulihan dosa, pemulihan kodrat, dan penghapusan hukum dosa. Ya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Nah, ini menghapus hukum dosa. Jangan membawa kami dalam pencobaan ya. Ini menghapus hukum dosa. Seperti dosa itu seperti hawa nafsu, pencobaan-pencobaan itu, dan menghancurkan tirani yang jahat. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah, untuk mencapai itu, Kristus perlu datang memulihkan kodrat manusia. Inkarnasi. Lalu menghapus hukum dosa. Ini perlu disalib dan mati bagi dosa. Dan dia bangkit menghancurkan tirani si jahat. Jadi inkarnasi, penyalipan, dan kematian, dan kebangkitan. Nah, 3 itu memberikan kita teologi. Nah, bagi Maximus, belajar teologi itu adalah supaya kamu makin tinggi, diangkat sebagai anak. Ya, dan setara dengan para malaikat. Dan pada akhirnya ikut serta dalam kehidupan kekal. Maka Maximus mengajarkan belajar teologi itu bukan untuk apa? Bukan untuk tahu tentang Allah. Tapi bagaimana lewat teologi itu kamu berpartisipasi dalam kehidupan yang kekal. Nah, maka kalau kamu doa Bapa kami, itu sebetulnya mengingatkan kita ya bahwa kita
Memanggil Allah itu sebagai Bapa, berarti kita adalah anak yang diangkat setara dengan malaikat. Karena manusia dan malaikat itu nanti akan menyatu dalam umat ilahi. Ya. Lalu dalam kehidupan yang kekal. Nah, untuk mencapai itu, Kristus perlu berinkarnasi, dia mati dan bangkit bagi kita. Ya, dia disalibkan dan mati dan dia bangkit bagi kita. Nah, itu untuk mencapai teosis ini. Jadi kalau kamu lihat baca doa Bapa kami itu adalah misi Allah. Ya, sekarang ngerti ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti orang yang bersalah pada orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Nah, ini doa Bapa kami itu adalah doa untuk mencapai teosis. Tapi di situ kamu belajar teologinya. Tadi apa tadi? Belajar teologinya. Terus yang kedua kamu berpartisipasinya dalam kebijaksanaan. Tadi dia katakan. Ya, ini ya. Kebijaksanaan, kontemplasi, doa tadi, doa Bapa kami, kebijaksanaan Allah ada di situ, maka kita perlu belajar teologinya. Ya, untuk memurnikan nus kita menjadi seperti Allah. Oke. Nah, terus baca lagi. Selain partisipasi dalam konteks Maximus bahwa komunikasi hanya dibuktikan melalui Kristus. Logos, kata Maximus, turun ke bumi dan naik ke surga dulu kita melalui inkarnasinya. Logos telah mencapai semua yang dapat dicapai manusia. Logos menjadi anak manusia dan manusia sehingga ia dapat menjadikan manusia sebagai ilahi dan anak-anak Allah oleh hati. Karena inkarnasi dari Logos, orang percaya diberdayakan untuk percaya bahwa mereka akan mencapai tempat di mana Kristus berada, di mana Dia telah pergi kepada Bapa sebagai pelopor manusia, membuka jalan bagi orang lain untuk mengikutinya. Akhirnya seperti yang dipahami Maximus dan Mazmur 82 ayat 1, Allah akan berdiri di tengah-tengah umatnya, yaitu di antara mereka yang telah diselamatkan dan dilakukan melalui inkarnasi Kristus. Iya. Nah, teosis itu dicapai melalui inkarnasi. Kenapa? Karena supaya Allah itu bisa datang menyediakan makanannya. Misalnya ini ya. Ya. Nah, kalau dia tidak berinkarnasi, dia tidak bisa memulihkan kodrat manusia. Sehingga melalui inkarnasi, Kristus memulihkan kodrat manusia yang jatuh. Nah, tadi doa Bapa kami itu 4 ya. Misinya ada 4. Kita percaya Allah itu sebagai Bapa, teologi. Lalu kita diangkat sebagai anak, ya, maka disebut Bapa kami. Lalu setara dengan para malaikat di sini, ya. Kita setara dengan para malaikat, lalu ikut serta dalam kehidupan kekal. Oh, ini ya. Nah, ini.
Ini misi Allah bagi manusia itu, Allah itu Bapa, maka implikasinya ada anak Allah dan roh Allah. Inilah Allah Tritunggal, teologi kita. Lalu kita diadopsi, maka disebut Bapa kami di surga. Ya. Nah, kita setara dengan para malaikat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu kita ikut serta dalam kehidupan keabadian. Itulah, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, ini hanya dicapai melalui Ekaristi, tubuh dan darah Kristus yang memberikan kita keabadian. Inilah inkarnasi ini. Ya. Nah, maka untuk memberikan 4 hal di atas, Yesus mesti datang untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu artinya apa? Yesus datang berinkarnasi, dia datang memberikan makanan. Dia datang mengampuni kesalahan kami. Inilah, dia datang berinkarnasi untuk memulihkan kodrat manusia yang telah jatuh dalam pengampunan dosa-dosa manusia, dan sekarang kita anak-anak Allah diajak untuk mengampuni sesama kita, untuk memulihkan relasi manusia. Jadi, ampunilah kami akan kesalahan kami, itu menunjukkan dia datang untuk mengampuni dosa. Nah, sehingga di sini dia memulihkan kodrat manusia. Baru, dan janganlah mau kami dalam pencobaan. Ini Kristus mengalahkan pencobaan dosa dengan ketaatan, dan kita menghindari segala cobaan dan dosa untuk hidup dalam ketaatan. Ini penghapusan hukum dosa, berarti dia disalib dan mati. Ya, inkarnasi, dia disalib dan mati, itu menghapus hukum dosa. Bunyi doanya ini, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Lalu lepaskan kami dari yang jahat. Ini artinya Yesus mengalahkan maut dan iblis. Dan kita pada akhirnya mengalahkan maut dengan kebangkitan kita. Ya. Nah, 3 hal ini dilakukan oleh Kristus. Apa? Inkarnasi, ketaatan di atas kayu salib, dan kebangkitan. Jadi doa Bapa kami itu yang kita ucapkan senantiasa ini mengandung ini 3 hal yang dilakukan oleh Kristus. Supaya apa? Supaya memberikan kita teologi, adopsi, menjadi anak, setara dengan para malaikat, dan ikut serta dalam kekekalan atau keabadian. Ya, ini dia. Nah, ini 7 makna apa? Ya, 7 makna dari doa Bapa kami. Nah, ini makanya pengilahian itu hanya dimungkinkan melalui inkarnasi Kristus. Ya, Maximus berkata, Logos turun ke bumi dan naik ke surga demi kita. Oke, jadi 2 poin penting nih tentang deifikasi. Coba baca lagi. 2 poin tentang deifikasi yang Allah menjadi anak manusia, sehingga beliau menginagihkan berat manusia kita dengan jiwa dan tubuh yang baru melalui kedagingan yang dia ambil dari manusia. Yang kedua, melalui partisipasi kita dalam lewat anugerah dan iman yang saling bersinergi, mendatangkan proses inkarnasi yang terus-menerus dalam diri orang percaya. Di sini kita dilahirkan melalui ketaatan kepada perintah Allah dengan semakin mendewasakan kehendak bebas kita, seturut kehendak Allah saja. Ya, jadi ada inkarnasi itu bagian Allah, nah bagian kita adalah berpartisipasi lewat kehendak. Karena manusia tadi diciptakan ada being dan ada kebijaksanaan dan apa? Kebaikan atau kebajikan. Nah, itu kehendak. Jadi kita harus mendewasakan kehendak kita. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nisa juga. Ya, dia katakan kehendak itu yang apa? Nih,
tentang sorry. Kehendak itu yang harus disucikan. Jadi teosis itu sebetulnya adalah di dunia ini adalah bagaimana kita menyucikan kehendak kita. Ya, kehendak bebas maksudnya. Nih, kebebasan kehendak. Karena kita jatuh dalam dosa itu juga gara-gara kehendak bebas. Nih ada kata-katanya mana di sini? Ada yang ingat halaman berapa nggak? Gambar Allah dan kebebasan kehendak. Nah ini dia, ya di bagian ini nih. Kehendak bebas adalah syarat mutlak. Ini kebaca nggak? Kehendak bebas adalah syarat mutlak, ya, syarat mutlak bagi kebajikan. Karena kebajikan harus dipilih secara bebas atau sukarela. Apapun yang bersifat wajib atau dipaksakan tidak dapat disebut sebagai kebajikan. Jadi kebebasan kehendak itu mendatangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Nah, kebebasan kehendak atau kehendak bebas itu harus ada supaya manusia itu bisa memilih secara bebas dan sukarela. Nah, dari situlah akan mendatangkan kebajikan. Karena kalau nggak ada kehendak bebas, bukan kebajikan, tapi paksaan. Ya kan? Kamu nggak ada kebebasan memilih nih. Pokoknya harus. Itu namanya paksaan. Bukan kebajikan. Bagaimana salah memilih? Nah, itulah dosa kejatuhan. Jadi, kehendak bebas itu harus dipulihkan. Kehendak bebas adalah alasan mengapa manusia menginginkan kebaikan dan kasih. Ya. Jadi ada pemulihan kehendak itu di halaman berapa itu ya? Pemulihan kehendak. Nah, ini dia. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tujuan awalnya adalah untuk mencapai Allah. Tapi ini tidak tercapai. Kehendak menjadi semakin lemah dan kelembaman natur mengalahkan usaha manusia untuk menyatukan kembali dirinya dengan ilahi. Ya. Nah, ini nggak tercapai, maka ada kejahatan. Sumber kejahatan ada pada kerusakan kehendak. Nah, waktu Yesus berinkarnasi, dia memulihkan kodrat, dia memulihkan kehendak. Kan tadi ada being kan. Yang berinkarnasi kan being internal being, dan kehendak ini dipulih. Ya. Maka di sini dalam Yesus itu ada kehendak berbuat dosa nggak? Ada keinginan nggak dia, ada kehendak nggak dia berbuat dosa? Kehendak untuk berbohong, nggak berbohong sih, baru keinginan. Ada nggak kehendaknya?
Ada nggak Yesus itu ingin berbohong misalnya, ingin kehendaknya eh, tidak taat, atau kehendaknya rakus, kehendaknya berbohong misalnya. Ya, nggak ada. Yesus tidak punya kehendak seperti itu. Loh, kalau nggak ada kehendak itu berarti nggak ada kehendak bebas dong. Yesus punya kehendak bebas kan? Punya kehendak bebas kan dia? Punya. Karena dia memakai kodrat manusia yang punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebasnya yang ada hanya kebaikan, tidak ada kehendak untuk jahat. Nah, itulah kehendak yang ini. Jadi misalnya ada satu apakah ada Yesus ada kehendak untuk berbohong, ada kehendak untuk melawan Allah? Nggak ada. Kehendaknya hanya satu, kehendak yang selaras dengan Allah. Ya. Tapi ada nggak pilihan dia untuk menggunakan kehendak itu atau enggak? Ada. Namanya kehendak bebas. Contoh kasus misalnya, dia bisa memilih yang mana yang disebutkan, yang tidak. Ya kan? Waktu dia pelayanan di dunia ini kan nggak semua orang dia sembuhkan. Nah itu berarti dia punya kehendak bebas. Dia bisa memilih kalau dia berdoa di Taman Getsemani itu disalibkan atau tidak. Nah itu kehendak bebas. Berarti ada kerelaan, bukan paksaan. Ada kehendak bebasnya. Tapi kehendak bebasnya tidak ada yang namanya kehendak jahat. Itu ya, karena dia sudah memulihkan kehendak yang jahat itu. Tidak ada kerusakan pada kehendak dia. Nah, kalau kita kan rusak, kehendak kita rusak, ada kejahatan. Nah, itu yang sudah dipulihkan oleh Kristus ya. Pergerakan kehendak ini tidak sesuai dengan kodrat, sehingga kehendak itu dirusak dan dihancurkan. Ya. Bagaimana perubahan kehendak dari keberadaan menjadi ketiadaan ini menjadi mungkin? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada dan tidak pernah ada dapat mempengaruhi kehendak dan memberinya motivasi? Ya, jadi misalnya dalam Kristus itu eh, ini ya ada buku ini yang ada istilah itu gnomic will. Nah, ini saya kasih tahu satu istilah baru namanya gnomic will atau kehendak gnomis. Badan. Eh, coba ya, bentar.
Mana ya? Saya sendiri lupa. Batuk. Hmm? Mesin. Oleh sebab itu, karena kehendak bebas manusia jatuh dan akhirnya mati. Kehendak manusia adalah gambar kedaulatan ilahi, ya. Ini kata Nisa juga. Ada pemulihan kehendak. Ini yang sudah dikerjakan oleh Kristus, ya. Sebentar, saya cari kutipannya dulu. Sebenarnya ada satu buku yang penting, ya, judulnya ini Katekisme Besar dari Nisa. Cuma belum selesai saya terjemahkan. Kita nggak bisa. Nah, ini dia. Nomic will, ya. Ya, ada ya. Kok nggak ketemu? Oke, ya. Coba baca, ya. Ada pertanyaan nih, ya, mengenai kodrat manusia Yesus. Jika ia 100% manusia, Yesus 100% manusia, karena tadi dia harus memulihkan kodrat manusia, kan? Mengapa ia tidak pernah berbuat dosa? Nah, nanti di buku ini, ya, di bagian mana ini, ya, bahas tentang kehendak itu di halaman ini, tentang ini, ya, inkarnasinya nanti di sini, atau di sini aja langsung. Nah, Maximus menyebutkan bahwa Kristus tidak punya genomic will, apa, kehendak genomik. Tadi yang saya katakan, dia nggak punya kehendak untuk berbohong. Kehendak moral itu nggak ada. Yang ada kehendak kebijaksanaan, kehendak kebaikan. Moral itu nggak ada. Moral itu hanya ada kalau kita jatuh dalam dosa, itu baru ada moral. Ya, makanya kalau orang bilang nggak bermoral lu, maksudnya ya nggak punya kamu nggak punya moral, artinya kamu jahat gitu. Tapi Yesus atau Kristus tidak punya namanya kehendak moral. Istilahnya gnomic will. Ya, dia menundukkan, coba baca deh, rahmat. Dia menundukkan iya, dia tetap punya dua kehendak. Dia manusia, dia punya kehendak manusia, dia Allah, dia punya kehendak ilahi. Tetapi kehendak manusianya tunduk secara sukarela kepada kehendak ilahi. Itulah kerelaan. Itulah kehendak bebasnya. Oke, terus? Penjatuhan tidak memiliki. Ya, itu ada pertimbangan. Ya. Dan berita. Iya. Sedangkan Kristus yang kemanusiaan telah diberikan pada keadaan para jatuh. Demikian tidak memiliki kehendak. Iya. Kalau Adam, ya, sebelum kejatuhan, Adam punya nggak kehendak pertimbangan genomik, baik dan jahat? Nggak ada. Wong jahat belum ada, ya kan? Sebelum jatuh dalam dosa kan nggak ada kejahatan, kan? Nah, sama seperti Kristus sebagai Adam kedua, Adam yang prajatuh sebelum jatuh, maka nggak ada namanya kehendak moral atau kehendak pertimbangan baik dan jahat.
Ya, coba baca lagi. Sehingga apapun yang menjadi iya. Oke, terus baik secara langsung dan polos, seperti orang yang bijaksana dalam berjalan lause. langsung. Dan ada usupan pemerintahan baik jahat yang tidak bisa mengerjakan memberikan penasihat sama lain. Ya. Tetapi kebaikan itu sama halnya, tidak seperti halnya air bagi ikan atau bernapas bagi manusia. Pada Adam, Prajatu dan Kristus merupakan polosan asli tali atau yang disebut original. Baca apa belepotan sih? Ketika Hah? Apa? Ini bisa nggak? Oke. Ya. Nah, maksudnya apa di sini? Udah. Kristus yang sama-sama lahir dari Iya. Jadi Adam sebelum jatuh, dia tidak mengenal yang namanya jahat. Yang dia tahu hanya baik. Begitu juga Kristus. Dia punya namanya kepolosan asali atau original innocence. Ya, atau dia tidak punya genomic will. Dia nggak punya kehendak moral. Oke. Nih ya. Kristus tidak mempertimbangkan dan memilih. Jadi tidak ada lagi pertimbangan moral dalam diri Kristus, itu nggak ada. Ya, mau bohong atau enggak ya? Nah, itu nggak ada dalam diri Kristus. Kalau manusia ada, gitu. Ya, itu sebabnya Kristus tidak deliberate dan doubt dan ragu ya dalam semua tindakan. Kristus punya kepolosan asali. Ya, itu. Kristus, Maximus menyebut bahwa Kristus mengulangi semua drama ini dari kejadian. Jadi kayak disebut Adam yang kedua ya dia kayak replay kembali ya, memutar ulang ya, kejadian pasal 1 itu. Terus pemulihan kehendak ya di sini coba saya mau kasih tahu kutipan Nisa itu mana? Pemulihan kehendak. Nggak ada mulai. Nanti saya cari deh. Nggak tahu di kutipan mana ya. Oke. Coba yang ini ada. Nah ini juga bicara lagi. Coba baca lagi. Kenapa Yesus itu kenapa manusia itu punya genomic will, dalam Kristus itu nggak punya?
Tadi alasannya pertama, Kristus lahir tanpa benih laki-laki, betul. Ya. Nah, ini yang kedua ini. Coba baca lagi. Siapa nih? Dan dia, Rista. Dalam keberadaan anak dan Kristus maupun pengertian dan hasrat jiwa itu tidak berbicara antara jasmani dan roh. Dan kapan dikatakan bahwa kita ya, berbicara sebagai satu dan mainkan untuk bagaimana. Jadi menentukan suatu perpecahan dalam dua manusia. Sehingga dua dalam diri kita berpengaruh sedemikian. nah, jadi dalam diri Kristus itu nggak ada namanya hukum daging, itu nggak ada. Jadi dia benar-benar polos. Kalau manusia kan ada hukum roh, hukum daging. Jadi terpecah gitu. Nah, dalam diri Kristus hasrat jiwa itu tidak terpecah. Ya. Kelima indranya tidak terpecah. Coba baca lagi. Karena kita menjadi seolah-olah dengan demikian manusia tidak perlu harus senantiasa mempertimbangkan antara roh dan hukum kedagingan dalam dirinya. Dia harus memiliki kebaikan sebagai hasil pertimbangan sengaja dibandingkan dengan memiliki kejahatan. Ini yang disebut sebagai kehendak ekonomi. Adam dan Kristus tidak memiliki kehendak ekonomi karena dalam mereka tidak ada skisma atau perpecahan dalam jiwa. Nah, itu dia. Tidak ada perpecahan dalam jiwa. Terus? Melainkan jiwa mereka berada dalam keadaan hasrat dan kematian. Atau merupakan kepolosan asali yang bukan bersifat akhlak, sebab akhlak berasal dari pertimbangan kepolosan Adam dan Kristus itu melampaui akhlak. Ya. Terus concupiscence, kecenderungan pada dosa. Nah, jadi dalam Kristus ada concupiscence nggak nih? Nggak ada. Karena nggak ada gnomic will. Manusia ada. Karena tadi terjadi perpecahan antara kehendak roh atau kehendak daging. Terus? Sebab menjadi pelaku pelanggaran yang dikatakan adalah jiwa dan apa? Concupiscence artinya penyebab skisma. Ini mempunyai dosa asal dan bebas dari dosa asal dan mempunyai keadaan perpecahan dan jiwa menurut. Baca kok ketawa. Daging. Jadi mana kan tidak terjadi. Hukum. Ayo. Concupiscence. Concupiscence. Jadi mereka itu manusia utuh dan sempurna yang memiliki pengetahuan mengenai baik dan jahat. Terus? Sebelum kejatuhan, Adam tidak mengenal baik sebagai jahat. Iya. Tawannya polos dan itu. Kristus memberikan kodrat manusiawi yang diambilnya kepada kepolosan dan kebutuhan semula ini. Kita semua juga akan mengalami kemudian ini dan gereja sudah mengalaminya, karena itu ada tertulis pengetahuan akan berlalu. Oke, jadi kita Kristus datang memulihkan kehendak. Nah, nanti kehendak kita itu harusnya diarahkan kepada kepolosan salib. Ya, menghilangkan kehendak gnomik. Oke. Saya penasaran dengan pemulihannya bagaimana, nanti saya cari deh ya. Jadi kalau bahas tentang kehendak itu kompleks ya. Nanti ada hubungannya nanti kalau misalnya pandangan Calvin itu kan menolak ada kehendak bebas. Ya. Nah, kalau dalam Bapak Gereja ada namanya kehendak bebas atau gnomic will itu. Oke, sampai di sini dulu deh. Ya.
Kita belajar, kita sambung lagi. Nah, tentang Nisa sudah selesai. Ya, minggu depan kita akan bahas beberapa topik-topik ya. Misalnya dari Maximus, kemudian mungkin beberapa topik dari buku ini ya. Pertanyaan-pertanyaan hal yang penting misalnya seperti kayak tadi ya, tentang apa? Kalau kamu baca ini sebenarnya kayak merangkum kembali ya. Ini bahas tentang alat Tritunggal lagi, tentang gambaran rupa manusia, kejatuhan manusia, inkarnasi, kemudian bahas inkarnasi itu udah banyak ya. Misalnya bahas sampai ini, terus logos dan logoi ya. Tapi saya pikir yang penting ini adalah dua topik ini sih ya. Tritunggal dan inkarnasi itu kalian nggak boleh lupa ya. Ini intisarinya itu di sini. Terus nanti di sini ada buku ini ada apa ya? Ada bahasan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi lah. Misalnya kalau Yesus itu manusia, dia punya kehendak berdosa nggak? Misalnya gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sering muncul. Apalagi ya. Ini saya banyak bahas dari Maximus ya. Yang ini. Nah, ini sebetulnya udah ada di buku ini sih. Kalau gitu minggu depan kita mungkin bahas tentang Maximusnya, tapi kita ulangi lagi misalnya dari uh, sistematiknya ya, dari apa penciptaan mungkin logos logoi, manusia, inkarnasi, penebusan, lalu gereja. Ya, kita coba baca secara cepat. Saya nggak bikin analisisnya aja ya, langsung baca, langsung saya jelasin aja supaya tercover ini materi ini. Saya pikir ini penting ya. Lalu ini ada, kalau ini berbagai macam ya, dari Bapak gerejanya cukup banyak, nggak hanya Nisa dan Maximus, tapi ada Cyril, Maximus, apa dari Filokalia juga ada gitu ya. Ini tentang eskatologi juga ada bahas. Ini kalian ya juga bahas tentang eskatologi banyak. Oke, tapi kita coba minggu depan kita selesaikan yang Maximus ya. Jadi baru kita bahas berbagai topik pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya.